Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Lili di kelas 8 ini. Dalam pembelajaran kali ini kita belajar bersama ya dengan Bu Lili. Untuk mengawalinya, materi yang akan kita pelajari bersama adalah teks berita. Tapi sebelumnya, kalian sehat ya? Selalu yang Bu Lili doakan. Selalu sehat bersama keluarga kalian. Oke, mari kita pelajari satu persatu tentang teks berita. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang pertama, untuk mengawalinya kalian harus tahu bahwa kompetensi dasar yang akan kita capai adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, mengembangkan dan memotivasi teks berita yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya adalah memahami pengertian teks berita, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Oke, pernahkah kalian membaca atau mendengarkan berita? Berita ya, dibaca biasanya kita bisa membacanya melalui surat kabar atau koran. Kalau berita yang didengarkan tentu saja melalui radio, atau mungkin dilihat dan didengar melalui televisi. Oke, pada era sekarang ini berita itu menjadi menu utama tentu saja ya, dalam deretan makanan harian seperti 4 sehat 5 sempurna. Tiada hari tanpa berita gitu ya. Dari waktu ke waktu, dari detik demi detik, berita datang silih berganti. Beragam informasi terus berhamburan memenuhi ruang kehidupan kita setiap harinya. Lihat ini di samping ini ada gambar juga contoh teks berita. Ya, ini judulnya, pagi ini tol Tangerang arah Jakarta macet. Itu ya salah satu teks berita. Kita lanjutkan. Apa itu sebenarnya? Teks berita adalah teks yang berisi rangkaian informasi tentang suatu hal atau peristiwa, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Oke, teks berita itu berisi informasi penting yang bermanfaat bagi pembaca. Informasi penting dalam berita tersebut dapat diperoleh dengan mudah oleh pembaca dengan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam berita? Oke, sebelumnya coba kita baca berita di bawah ini ya. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut sepertinya di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar
2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber berita ini dari Kompas dengan beberapa penyesuaian. Oke, tadi, dari berita tersebut, informasi apa saja yang bisa kita dapatkan? Kita bahas satu persatu ya. Ternyata setelah membaca, kalian akan menemukan hal-hal berikut. Nah, ini pertanyaannya. Peristiwa apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam teks berita itu? Padatnya pelabuhan Merak. Pertanyaan yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk pengangkut barang non-sembako. Pertanyaan yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Di mana? Oke, di pelabuhan penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, yaitu Sabtu 15 November. Yang 5, mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November. Pertanyaan yang ke-6, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Proses tersebut akan menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Iya, seperti itu ya. Ada beberapa pertanyaan dan bisa kita ambil jawabannya di dalam teks tersebut. Oke. Keenam, pertanyaan tersebut merupakan cara cepat menemukan unsur berita yang sering kita dengar dengan rumus 5W plus 1H. Apa saja 5W plus 1H itu? Apa? What? Fungsinya apa? Menjelaskan hal atau peristiwa yang diberitakan. Unsur siapa atau who, fungsinya itu menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Di mana atau where, menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa. Unsur berita kapan atau when, menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Mengapa atau why, menjelaskan sebab atau alasan terjadi peristiwa. Bagaimana atau how, menjelaskan proses, cara, perbuatan, tanggapan, atau penilaian berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Seperti itu ya. Itu tadi penjelasan mengenai unsur-unsur berita. Kesimpulannya yang kita bisa dapatkan pada pertemuan kali ini dalam pembahasan tentang teks berita adalah teks yang berisi rangkaian informasi tentang suatu hal atau peristiwa, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Informasi penting dalam berita tersebut dapat diperoleh dengan mudah oleh pembaca dengan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Seperti itu ya kesimpulan pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan dalam video pembelajaran ini kita bisa lebih jelas untuk menemukan unsur-unsur teks beritanya. Apa saja tadi? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sekali lagi, harapan dari video pembelajaran ini kalian akan lebih mudah untuk memahaminya tentang teks berita dan unsur-unsur teks berita. Terima kasih, semoga sekali lagi bisa mempermudah kalian dalam memahami teks berita kali ini. Terima kasih, semoga kalian selalu sehat sekali lagi dan selalu membanggakan kedua orang tua kalian. Peduli akhiri ya, ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Peduli akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.